Halo teman-teman, jadi di sini aku mau cerita tentang thrifting atau thrift shop. Ada yang pernah thrifting juga nggak teman-teman? Nah teman-teman, sebelum bahas apa itu thrifting shop, aku mau cerita dulu nih. Jadi aku juga sering banget beli barang bekas. Oke, nah yang pertama yang sering aku beli adalah pakaian. Contohnya ini nih, dua pakaian ini adalah barang bekas. Satu rok, satu adalah kemeja panjang gitu. Nah ini juga aku belinya bekasan ya teman-teman. Selain baju, aku juga beli buku bekas. Ini contohnya. Tapi sayangnya kalau buku bekas itu judulnya sangat terbatas ya. Ini adalah judul Rantau Muara dan Mariama Karpov yang aku beli bekasan. Bukunya masih bagus walaupun ada beberapa bercak kuning. Tapi yang penting bukan hasil plagiasi ya, buku asli tapi bekas gitu. Selain itu, aku juga beli sepatu bekas. Ini contohnya ya. Aku beli ini masih bagus. Ini udah agak lama aku pakai dan masih awet. Salah satu tipsnya nih teman-teman, kalau mau beli sepatu bekas yaitu lihat mereknya, kemudian lihat juga ukurannya. Kalian biasanya pakai ukuran berapa gitu. Selain sepatu, aku juga beli lampu belajar ini bekasan. Harganya 80.000 udah sama lampu loh. Nah, sedangkan pas aku lihat di Shopee, lampu begini itu harganya masih 105, belum lampu. Jadi enak loh beli bekasan. Hehe. Aku juga beli kulkas ini bekasan. Harga aslinya pas aku cek ini sekitar 1.200.000 dan aku beli cuma 500.000 aja teman-teman. Dan ini masih bagus ya, jadi masih berfungsi semuanya. Oke, coba kita lihat ya dalamnya. Nah, itu masih beku freezernya, kemudian juga enak gitu, masih bagus. Dan ini katanya 1 tahun baru 1 tahun dipakainya. Jadi banyak banget barang-barang aku yang bekasan teman-teman. Kalau beli yang agak mahal, tipsnya adalah harus COD, jadi supaya nggak ditipu. Ini kulkas juga aku COD dulu gitu. Nah, ini contoh terakhir barang yang aku beli secara bekas juga ya, yaitu karpet. Harga aslinya, ini kan IKEA Rusia, harga aslinya itu masih 700.000 dan aku beli 200.000 aja. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, aku pakai aplikasi apa sih kalau beli barang bekas? Aku biasanya pakai aplikasi ini, Carousel. Jadi itu adalah khusus barang bekas. Di aplikasi itu teman-teman bisa cari apapun. Nanti mereka tunjukkan sesuai dengan tempat teman-teman. Seandainya teman-teman orang Jakarta, akan ditunjukkan di daerah sekitar Jakarta gitu. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih, apa itu thrift shop. Udah susah banget ya pengejaannya thrift shop. Ya, semoga nggak salah lah. Nah, sekarang kita cek Google dulu ya, apa itu thrift sih artinya. Tada, ini dia. Dan ternyata thrift shop itu artinya adalah penghematan. Thrift berarti toko penghematan ya. Nah, kita juga harus kulik dulu nih sejarahnya. Kenapa sih ada thrift shop? Nah, ternyata itu disebabkan oleh produksi massal di tahun sekitar 1760-an sampai 1840-an, dimana itu adalah revolusi abad 19 ya. Jadi terdapat produksi massal baju besar-besaran. Nah, di sana akhirnya baju itu dianggap disposable atau dianggap sekali pakai gitu. Jadi kalau seandainya hari ini kita pakai ini, setelahnya kita bisa buang gitu. Bisa pakai yang lainnya lagi karena harganya murah ya, karena kan produksinya massal banyak gitu. Nah, karena hal tersebut akhirnya baju-baju bekas itu menumpuk. Nah, mulai adalah thrift shop itu. Semoga nggak salah ya nyebutnya thrift shop gitu. Ada juga yang bilang kalau latar belakangnya itu karena adanya negara 4 musim. Dimana kalau negara 4 musim kan setiap musim punya baju masing-masing nih. Jadi akhirnya banyak baju-baju yang terlantar atau jadi bekas karena kan perubahannya sangat signifikan ya. Jadi musim ini harus ganti, musim ini harus ganti gitu. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah udah tertarik untuk beli barang bekas? Nggak perlu malu ya, karena sekarang itu juga udah jadi tren. Awal-awal dulu juga aku diomongin temenku, ih kok beli sepatu bekas sih gitu kan jorok. Padahal kan bisa dicuci kalaupun jorok gitu ya. Jadi bisa dicuci, bisa direndam dulu dan lain-lain. Nah, kemudian tentu saja membeli barang bekas juga sangat bermanfaat buat lingkungan karena udah banyak banget baju-baju yang tidak terpakai. Apalagi sekarang kebanyakan baju-baju itu dibuat dari bahan polyester, dimana itu adalah campuran dari plastik dan minyak. Tapi ada juga loh salah satu yang bilang kalau recycling atau mendaur ulang itu sebenarnya membuat kita merasa nggak bersalah dari konsumsi berlebihan yang kita lakukan.
Jadi teman-teman, walaupun sekarang udah ada skema untuk menjual barang bekas, semoga itu nggak ngebuat kita jadi malah beli-beli barang baru sebanyak mungkin karena bisa dijual lagi gitu. Jangan begitu ya, kita harus tetap mikir apakah perlu banget atau enggak gitu. Enggak usah gengsi untuk pakai baju itu lagi itu lagi. Aku juga masih terus belajar untuk nggak malu pakai baju itu lagi begitu. Hey, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, boleh tulis di komentar ya. Semoga semangat untuk bikin video lagi.